Indonesia merupakan negara yang besar. Menurut dari hasil riset pada tahun 2022, terdapat 16.771 pulau, 38 provinsi, 1.340 suku, dan 237,8 juta jiwa yang bertempat tinggal di Indonesia. Tak heran jika Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan jumlah penduduk yang fantastis tersebut, tentunya di setiap pelosok pulau di Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan. Dengan jumlah suku yang luar biasa, tentunya memiliki banyak keberagaman. Cara menjaga perdamaian dengan adanya perbedaan atau keberagaman tersebut ialah dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dengan pengertian cara pandangan yang utuh menyeluruh demi kepentingan nasional. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki hal yang disebut asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, serta diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, dan kesetiaan. Di negara Republik Indonesia ini, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yakni menjadi bangsa yang satu dan wilayah yang satu dan utuh pula. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan hal yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional Indonesia. Selain sebagai penjaga persatuan bangsa Indonesia, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya wawasan Nusantara ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mewujudkan sikap nasionalisme yang lebih tinggi di aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Selain asas, kedudukan, fungsi, dan tujuan, wawasan Nusantara juga memiliki sebuah konsep. Konsep ini merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup kehidupan segenap bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. Aspek Trigatra meliputi letak dan bentuk geografis Indonesia, yang dimana Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, yakni benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk diartikan sebagai sebuah kelompok manusia yang mendiami setempat atau wilayah dan saling berjuang dalam satu kesatuan. Nah, sedangkan aspek Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan yang menyangkut tentang kehidupan nasional dalam kehidupan dan pergaulan hidup manusia dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal apa saja yang termasuk dalam aspek Pancagatra adalah ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan negara.
Tidak ada yang salah dalam perbedaan, yang bermasalah adalah kegagasan kita dalam memandang perbedaan. Hidup bukan tentang mempermasalahkan sebuah perbedaan, melainkan saling melengkapi kekurangan. Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami, menghargai, dan bukan membenci perbedaan. Berbeda pendapat itu wajar. Yang tidak wajar itu jika kita tidak menghargai perbedaan tersebut. Tak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena di dalam perbedaan itulah letaknya sebuah keindahan. Walaupun berbeda, setiap manusia memiliki kebutuhan yang sama. Saling menghargai itu kunci keharmonisan. Syukuri setiap perbedaan dan nikmati kebersamaan. Jika kau membenci perbedaan, kau sejatinya membenci seluruh umat manusia. Karena manusia diciptakan berbeda, tak ada yang sama, bahkan anak kembar sekalipun. Di zaman sekarang, perbedaan kasta semakin terlihat. Isu tentang SARA sering diangkat. Ingat, manusia diciptakan sederajat. Tak ada rakyat ataupun pejabat. Jangan membuat perbedaan menjadi sekat, tetapi ciptakan keharmonisan yang kuat dan erat. Kami kelompok 1 pamit undur diri, sekian dan terima kasih.